Ya, pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 sebagai acuan bagi pengembangan sektor logistik serta menjadi acuan bagi kebijakan impor. Menteri Perdagangan Budi Santoso telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang perdagangan antar pulau yang diundangkan sejak 1 November 2024. Dengan demikian, Permendak 27 2024 akan berlaku dalam 90 hari setelah diundangkan, yaitu mulai 1 Februari 2025. Budi menyebut Permendak 27 2024 menegaskan kewajiban pelaporan pemberitahuan perdagangan antar pulau barang atau PAB. Pelaporan tersebut menjadi kunci utama dalam penerapan percepatan implementasi ekosistem logistik nasional atau NLE di Indonesia. Pelaporan tersebut juga menjadikan pemerintah memiliki informasi yang terpadu terkait alur distribusi barang. Hal itu diharapkan mampu membantu pemerintah dalam melakukan perencanaan, intervensi, serta pengawasan distribusi barang termasuk mencegah peredaran barang impor ilegal. Selain itu, Permendak 27 2024 juga diharapkan mampu menjadi acuan bagi pelaksanaan kebijakan terkait importasi, termasuk impor bahan pokok yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Termasuk ini berkaitan dengan kebijakan impor, Bu, ya sebenarnya. Jadi kalau datanya makin jelas, jadi kita bisa merencanakan yang baik kebutuhan impor kita berapa. Jangan sampai karena kita tidak tahu mana yang minus, mana yang surplus, tahunya yang dia dan yang minus. Akhirnya kita menetapkan, oh kita perlu impor, padahal banyak yang surplus, hanya karena distribusinya tidak merata. Nah, dengan adanya peraturan ini, mudah-mudahan distribusi merata sehingga kita mempunyai data yang jelas berapa sih kebutuhan kita dan berapa produksi kita dan berapa stok nasional barang kebutuhan pokok kita. Selain menjadi acuan dalam kebijakan impor, Budi menyebut data terpadu perdagangan antar pulau juga akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang kurang berkembang, antara lain dengan cara meningkatkan kinerja logistik nasional. Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Balai Perdagangan Antar Pulau, Solusi Logistik dan Impor Ilegal. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI. Halo Pak Akbar, apa kabar? Baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih Salam juga. sehat. Salam sehat dan terima kasih juga atas waktunya. Dan sudah bergabung Pak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filamen Indonesia. Halo Pak Retma, apa kabar? Pagi Mas Pras, pagi. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu dari sektor logistik ini. Pak Akbar, bagaimana sih kondisinya sampai saat ini dan kontribusi bisnis logistik dalam tata niaga nasional? Silakan Pak Akbar. Iya, makasih Mas Pras. Rasanya posisi daripada logistik ini sebagai pilar ekonomi sekaligus sebagai enabler ekonomi dalam hal memberikan skema, memberikan upaya-upaya percepatan inovasi, bahkan sebelumnya dengan perencanaan, peran logistik ini masih sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional kita, Mas Pras. Oke. Dan juga dengan lahirnya Permendak Nomor 27 2024 ini, tentu kita harus melihat soul-nya dan juga tujuannya dilahirkannya Permendak ini tidak lain tentu tadi sudah disampaikan tidak lepas daripada fungsi-fungsi pengawasan importasi yang sangat masif 5 tahun bahkan 10 tahun terakhir ini membanjiri pasar domestik kita. Lalu fungsi berikutnya tidak lain adalah bagaimana fungsi pemerintah daerah dan provinsi ini bisa kita optimalkan. Karena tanpa penguatan perdagangan antar pulau ataupun daerah ini tentu akan terus tercipta
gap ataupun disparitas baik itu produk-produk unggulan daripada daerah serta keseimbangan daripada pemerataan ekonomi nasional kita, Mas Pras. Gitu. Oke. Baik, tapi kalau kita lihat tantangannya sendiri bagi sektor logistik yang saat ini begitu masih dirasakan teman-teman dari Alfi, misalnya apa tuh Pak? Iya, kalau tantangannya saya tidak melihat itu berdiri sendiri, Mas, tantangan, tetapi juga kita harus melihat itu sebagai opportunity. Ya, tantangan sesungguhnya adalah tadi adanya standarisasi prasarana dan sarana infrastruktur, baik soft infrastruktur maupun hard infrastruktur yang ada di daerah. Ya, kalau kita tahu Permendak ini soul-nya tadi saya sampaikan adalah untuk mengurangi disparitas harga, terus meningkatkan efektivitas perdagangan antar pulau. Tidak lain juga ini menjadi suatu opportunity untuk membangun kesetaraan dan optimalisasi seluruh potensi-potensi ekonomi di daerah. Dan tentu ini tidak lain, harus juga di daerah membangun dan memperkuat secara inisiatif kedaerahannya. Ya, dan ini diberikan ruang dengan lahirnya Permendak 27 ini oleh pemerintah pusat, Mas Pras. Karena kita sering melihat atau menyebutkan adanya disparitas harga, disparitas infrastruktur, tapi jangan lupa Mas Pras, yang tidak kalah pentingnya adalah disparitas kebijakan maupun regulasi yang sangat kuat, dan mudah-mudahan di pemerintahan baru ini disparitas kebijakan dan regulasi ini baik antara kementerian dengan kementerian lain ataupun regulasi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Ini yang jauh lebih krusial rasanya, disparitas kebijakan dan regulasi ini. Ya, itu dia. Karena yang menentukan menjadi operasional begitu ya dari sistem logistik Indonesia begitu. Baik, betul. Pak Akbar, kita akan Paretma dulu nih. Anda melihat bagaimana Paretma dengan kehadiran Belit baru begitu perdagangan antar pulau sebagai salah satu sektor industri yang paling terdampak dengan adanya importasi begitu di sektor industri tekstil dan produk tekstil baik yang legal maupun yang ilegal begitu, Paretma, silakan. Ya, jadi saya kira ini gebrakan bagus ya dari teman-teman di Kemendak gitu ya, karena memang masalah data itu kan agak sulit di kita nih. Ini kalau saya lihat di Permendaknya, ini kan data-data manifestnya itu kan harus masuk ke INSW ya, Mas Pras. Jadi kalau udah masuk ke INSW artinya kan datanya terrekod gitu ya, terrekod secara nasional. Jadi memang tadi kebutuhan masing-masing supply demand di masing-masing daerah ini akan terekod, dan itu bisa jadi salah satu data yang akurat yang akan dimiliki oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sebetulnya bisa memonitoring pergerakan tadi yang disebut Mas Pras tadi, barang-barang ilegal gitu ya. Tapi juga ini perlu koordinasi lagi, karena saya kira untuk memonitoring barang-barang ilegal saja tidak cukup ya dengan tools ini gitu ya. Itu kan karena barang-barang ilegal ini, membedakan legal dan ilegal ini itu kan dibedakannya di pembayaran pajak di PPN-nya. Nah, kalau yang ilegal ini kan nggak ada fakturnya. Nah, tapi kan di Permendak ini kan nggak diatur itu karena memang bukan ranahnya Kemendak, itu ranahnya Kemenkeu. Tapi saya rasa ini satu langkah untuk selanjutnya. Saya kira baiknya disinkronkan datanya dengan data-data PPN-nya gitu ya. Apakah barang-barang yang didistribusikan antar pulau ini juga ada PPN-nya atau tidak? Ya saya kira itu kan hanya dilampirkan saja. Karena kalau barang-barang ilegal ini udah pasti nggak ada PPN-nya. Jadi saya kira ini harus langkah selanjutnya adalah sinkronisasi dengan di Kemenkeu-nya ya, di aturan-aturan
Kemenkeu-nya begitu Mas Pras. Ya, tadi sektor logistik juga sudah disebutkan begitu Pak Akbar terkait dengan disparitas antara kebijakan, regulasi begitu yang dilakukan begitu. Apakah sinkronisasi itu menjadi bagian yang penting juga kalau kita bicara untuk menahan gempuran lagi importasi lah khususnya produk-produk TPT baik yang legal maupun yang ilegal ini Pak Retma? Ya itu pasti sangat penting ya karena ini kan kalau kita ngelihat juga ranahnya Kepmendak ini kan terkait peredaran barang yang ada di dalam negeri gitu ya, Oke. yang sudah masuk wilayah pabean kita gitu. Nah, kita melihat ini adalah suatu upaya untuk meminimalisir peredaran barang-barang ilegal. Nah, tapi juga kan kewenangan Kemendak hanya di peredaran barangnya, tetapi untuk memastikan bahwa barang itu legal masuknya ke tanah air atau ilegal itu kan ada keterbatasan di teman-teman Kemendak gitu ya. Nah itulah makanya perlu dilakukan sinkronisasi dengan data-data yang ada di Kemenkeu gitu. Lantas seperti apa nih langkah yang perlu dilakukan pemerintah kalau memang ini sudah ada aturan barunya payung hukum begitu dari Kementerian Perdagangan untuk menunjang lagi sarana prasarana, bisnis logistik, kemudian untuk menjaga importasi kita yang masih cukup tinggi lah kalau kita lihat disparitasnya di daerah begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa dan kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan dasar hukum dari perdagangan antar pulau. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda di tahun 2014 ada Undang-Undang nomor 7 tahun 2014, kemudian di tahun 2017 ada Permendak nomor 29 tahun 2017, di tahun 2020 ada Inpres nomor 5, kemudian Permendak nomor 92 dan di tahun 2024 ini ada Permendak nomor 27. Berikutnya, National Logistic Ecosystem berdasarkan Inpres 5 2020, simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah, kemudian kolaborasi platform logistik pemerintah dan swasta, kemudahan transaksi serta fasilitas pembayaran, kemudian penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan serta jalur distribusi. Kemudian ada pengaturan perdagangan antar pulau diarahkan untuk apa saja? Menjaga keseimbangan antar daerah, kemudian memperkecil kesenjangan harga, menyediakan sarana dan prasarana perdagangan, kemudian mencegah masuknya dan beredarnya barang selundupan, kemudian mencegah penyelundupan barang ke luar negeri, dan menghapus hambatan perdagangan antar pulau. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan, Ketua Umum ALFI, dan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSIFI. Baik, Pak Akbar, nah ini bicara mengenai Permendak yang baru saja disampaikan ataupun dirilis begitu. Anda melihat bagaimana? Ini kan juga baru akan berlaku di Februari tahun 2025. Bagaimana kesiapan sarananya untuk menunjang bisnis logistik sendiri antar daerah begitu saat ini? Berarti kan selain regulasi juga sarananya ataupun infrastrukturnya harus sama dong Pak. Silakan. Ya Mas Pras, tapi sebelum ke prasarana dan sarana baik itu infrastruktur soft maupun hard infrastruktur di daerah, kita lihat dulu tujuan sesungguhnya daripada Permendak ini. Yang kami tangkap adalah Permendak ini tidak lain bagaimana penguatan pengawasan sebenarnya, khususnya masifnya barang-barang impor yang masuk. Dalam hal ini ada 7 komoditas yang kita tahu menjadi pusat pengawasan daripada beberapa kementerian kita, diantaranya Kemendak, Keuangan, maupun Kementerian Perindustrian, bahkan juga melibatkan Stranas PK ya dari KPK. Nah Mas Pras, yang saya ingin deliver message adalah sebenarnya pengawasan impor ilegal khususnya ya ini adalah terkait dengan regulasi proteksi yang dilakukan oleh pemerintah kita. Misalnya biaya masuk anti dumping, safeguard, trade remedies. Ya, jujur saja hampir semua komoditas dalam negeri kita sudah tidak bisa memberikan kepastian beroperasi. Ya, artinya kita sudah
tidak bisa bersaing dengan banjirnya import masif ke negara kita. Saya Oke. kasih contoh dalam hal industri baja nasional kita, bagaimana China ini sudah bisa memproduksi 1 miliar ton setahun produksi baja di negara Cina. Oke. Sehingga dengan keputusan daripada pemerintah Cina untuk mengerem infrastrukturnya, tentu output daripada produksi 1 miliar ton ini akan mencari saluran pasar, Mas Pras. Oke. Tentunya masuk ke negara Southeast Asia, Asia Tenggara. Ya, nah sayangnya negara kita ini sangat minim proteksi dalam negerinya. Ya, kurang daripada 10% proteksi dalam negeri. Kita tidak perlu khawatir dengan WTO, kita nggak perlu khawatir dengan badan internasional yang mengkritisi kita. Karena negara maju pun melakukan hal yang luar biasa untuk melindungi produk dalam negerinya. Yap. Saya kasih contoh di industri baja seperti leading sektornya itu Korea dan Jepang. Itu melakukan perlindungan yang luar biasa. Negara Amerika memberikan BMAD, biaya masuk anti dumping tambahan 200% untuk melindungi proteksi dalam negerinya akan banjirnya import baja. Dan rasanya semua komoditi kita yang dulunya kita punya kemandirian, ini sudah tidak mempunyai ruang untuk bisa tumbuh. Sehingga apa dampaknya? Tentu terjadi PHK dan juga terjadi penurunan daripada pendapatan pajak, baik itu pajak tenaga kerja maupun PNBP. Nah, rasanya ini jauh lebih esensial dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, bahkan Kementerian Perekonomian, Kemenko Equin. Oke. Sehingga kalau ini tidak dibenahi di hulu, ini kita bicara hulu. Ya. Kalau Permendak 27 ini ada di hilir, ya ada di hilir. Tetapi kita sangat apresiasi ya inisiasi ini, sehingga kalau misalnya toh barang itu sudah lolos di pelabuhan-pelabuhan utama kita dalam hal importasi, tetapi kita bisa kontrol lagi dalam perdagangan antar pulaunya, sehingga di sini peranan daripada pusat-pusat distribusi regional ataupun distribusi provinsi ini harus di-reactivate, bahkan dilakukan penguatan-penguatan antara lain dengan memberi atau melakukan mirroring seperti National Single Window yang ada di pusat. Bisa saja kita bangun provinsi atau provinsi single window di provinsi-provinsi kita, tapi dengan membantu di backup oleh Stranas PK, karena kami ngalamin Stranas PK di pelabuhan semuanya sudah memberi dampak yang sangat positif, Mas Pras. Saya kira itu jauh lebih esensial. Oke, Pak Akbar. Nah, Pak Redma, Anda melihat seberapa jauh nanti efektivitas dari hadirnya Permendak nomor 27 tahun 2024 ini untuk melindungi tadi, oke lah sektor logistik di sisi lain, kemudian sektor industri khususnya TPT begitu ke depannya? Kalau dari lihat seberapa efektifnya sih, tadi yang seperti yang Pak Akbar sampaikan, ini kan di hilir ya. Jadi artinya kalau di hilir ini kan meminimalisir barang-barang ilegal yang beredar di dalam negeri. Nah ini kan memang kalau sudah di hilir, ini upayanya harus sangat-sangat keras. Tapi sebagaimanapun kerasnya upaya yang dilakukan di hilir, kalau di hulunya barang-barang masuknya ini tidak dilakukan penertiban gitu ya, tidak dilakukan perbaikan, ini upaya ini akan sangat memeras keringat gitu, dan tentu akan sangat sulit gitu. Jadi saya kira saya setuju memang di hulunya barang masuknya untuk dilakukan perbaikan. Nah terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kemendak ini, saya kira harusnya ini menjadi contoh bagi Kementerian Keuangan. Ini kan yang awalnya dokumennya tidak masuk INSW, ini kan sudah masuk INSW. Artinya ini kan datanya pemerintah betul-betul real dan terrekod gitu ya. Nah saya punya sedikit masukan untuk Kemenkeu misalnya. Kemenkeu ini kan sekarang yang menjadi masalah utama kenapa barang-barang ini banyak masuk secara ilegal, itu kan
kalau di prosedur itu adalah PIB. PIB ini kan local manifest. Nah, sedangkan negara lain itu menggunakan port-to-port manifest. Port-to-port manifest ini apa yang di data ekspor manifest di negara ekspor asal itu dijadikan manifest di dalam negeri. Jadi PIB itu harus cocok dengan manifest di negara asal. Nah, tapi yang jadi masalah PIB ini kan lokal manifest ya, itu ditulis atau dibuat oleh importir yang ada di sini. Nah, ini seringkali tidak cocok. Makanya kemarin Bu Sri Mulyani mengatakan waktu nangkap yang penindakan yang 9, saya lupa berapa, 2 minggu yang lalu, itu kan ada under invoice, misdeclare. Nah, misdeclare itu karena memang nggak cocok nih antara PIB dengan manifest yang dari negara asal. Nah, jadi saya kira kalau kita sudah bisa melakukan port-to-port manifest secara online, ini akan bisa sedikit banyaknya bisa mengurangi importasi ilegal. Nah, saya kira ini Permendak ini bisa menjadi contoh ya apa yang dilakukan oleh Kemendak aja concern gitu ya untuk barang-barang yang sudah beredar di sini untuk diminimalisir peredarannya. Jadi saya kira Kementerian Keuangan harusnya bisa mencontoh bilet ini begitu. Baik Pak Retno, berarti memang intinya masih sangat fundamental ya terkait dengan sinkronisasi data ya, keakuratan data begitu terkait dengan barang-barang importasi ataupun peredaran barang dan jasa yang ada di Indonesia yang memanfaatkan dari sektor logistik dan tentunya bagi industri TPT sendiri. Baik, sayang sekali waktu terbatas ini Pak Akbar Johan, terima kasih banyak atas informasi update yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Pak Retno, terima kasih juga atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Akbar Johan. Terima kasih, Pak Retma. Thank you, Sampai Mas berjumpa kembali. Sehat semuanya, Mas Retma. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.